Selamat pagi dan selamat hari Sabat saya ucapkan kepada semua yang mengikuti perbaktian online Sabat ini. Sabat ini merupakan Sabat ke-9 dalam kuartal 4 2021. Saya Sonia akan memimpin acara perbaktian kita pada hari ini. Sesi sekolah Sabat kita akan dimulakan dengan lagu puji-pujian yang akan dipimpin oleh Saudari Zerentian. Setelah itu, kita akan mendengar berita mission yang akan disampaikan oleh Saudari Marvalina. Cerita kanak-kanak pada Sabat ini pula akan dikendalikan oleh Jabatan Pelayanan Kanak-kanak Mission Sarawak. Ringkasan Cornerstone akan disampaikan oleh Pastor Bruce Baun. Pelajar sekolah Sabat kita akan disampaikan oleh Pastor Jogri Gelu.
Tajuk berita misen kita pada Sabat ini ialah Pertolongan dari Syurga. David memandu kereta keluar dari jalan lebuh raya dan masuk ke jalan terpencil. Dia telah menggunakan GPS dan ingin membuat satu ceramah di sebuah gereja di negeri di Amerika Syarikat. Tiba-tiba, dia menerima amaran dari handphonenya. Jalan di depan adalah sangat berbahaya. David sudah memandu agak jauh dan dia tidak dapat berpatah balik. Dia bernekat lalu meminjak minyak motornya dan terus maju. Beberapa minit kemudian, amaran berbahaya terkeluar, yaitu amaran yang sama dari telefonnya. Kali ini, dia masih mengabaikannya. Kemudian, jalan yang diturap tiba-tiba tamat dan memandu pada jalan yang berdebu serta berpasir. Selepas memandu menaiki bukit tidak begitu jauh, enjin keretanya terhenti. Dia pun cuba menghidupkan enjin, tetapi enjinnya tidak dapat dihidupkan. Semasa David tersangkut di tempat tersebut, dia melihat daratan pasir yang luas terbentang dan pohon-pohon rendah. Pada masa yang sama, handphonenya pun tidak berfungsi. Malah, rangkaian internet pun tidak berfungsi. Dan dia tidak nampak sebarang kenderaan berlalu di jalan. Tiba-tiba David merasa takut. David adalah seorang programmer komputer dari negara Korea Selatan, terkandas di sebelah bukit yang berbatu dan berpasir di negara Amerika Syarikat. Apakah yang akan terjadi sekiranya saya berdepan dengan binatang-binatang buas dan bahaya? David berlutut lalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan Bapakku yang di syurga, katanya dalam pembukaan doanya, mohon keampunan daripada Engkau, Tuhan yang Maha Berkuasa dan Maha Pengasih. Saya tidak endah amaran-amaran dan terus memandu sehingga di tempat ini sekarang. Tetapi saya harus memberi seminar di gereja pada hari Sabat ini. Dia lupa bahwa Tuhan sudah ada memimpin dia semasa dia berjalan selama 3 bulan pada satu masa selama ini. Memberi seminar-seminar mengenai cara untuk berevangelisasi melalui internet dan media sosial yang lain. Selepas David selesai berdoa, dia nampak sebuah kenderaan truk pickup menaiki bukit. Pasangan suami istri keluar dari kenderaan mereka. Apabila mereka melihat David melambai-lambai tangan kepada mereka. Ada apa-apa yang boleh kami tolong, kata lelaki itu. David memberitahu bahwa enjin keretanya tidak dapat dihidupkan. Lelaki itu pun masuk ke dalam kereta David dan cuba untuk menghidupkan enjin kereta. Masih tidak dapat hidup, katanya. Dia pun menyerahkan kunci kepada David dan lelaki itu menawarkan diri untuk membawa David ke satu kawasan di mana ada rangkaian internet. Sementara itu, dia menyuruh David duduk di tempat belakang motornya. Mereka cuba lagi berkali-kali. Enjin masih tidak dapat hidup. David melambai-lambaikan tangannya kepada pasangan itu yang terus maju perjalanan mereka. Tetapi David pun pusing balik motorkarnya dan kembali ke jalan lebuh raya sambil memberi terima kasih dan pujian kepada Tuhan sepanjang perjalanannya. David Kim merupakan salah satu anggota Seventh-day Adventist dari negara Korea Selatan, merupakan seorang misionari di seluruh dunia. Suku keempat tahun 2021 ini, Gereja Adventist akan membantu 2 buah projek persembahan Sabat ke-13 di negara Korea Selatan, yaitu sebuah pusat bantuan untuk kanak-kanak pelarian di Bandaraya Ansan dan pusat jangkauan mission di Bandaraya Daegu. Terima kasih dan selamat hari Sabat. Tuhan memberkati. Hai, selamat pagi dan selamat hari Sabat. Bertemu lagi bersama Aunty Helen pada Sabat yang ke-9 ini. Oke, Aunty akan membawakan satu lagi pelajaran Alkitab yang bertajuk Panggil Aku.
yang diberkati. Oke? Nanti akan teruskan ya. Hari itu hari yang biasa, seperti hari-hari yang dilalui oleh Maria. Maria bangun saat matahari terbit. Dan pertama-tama dia akan membantu menyiapkan makanan pagi. Dan kemudian dia akan mengambil air, memetik buah ara, menenun bulu domba, dan mengurus taman. Tentu saja banyak makanan yang perlu disiapkan. Dan jika hari itu berjalan dengan lancar, dia akan menggunakan masa yang ada untuk merancang perkawinannya bersama Yusuf. Dia memerlukan banyak masa untuk merancang. Masa yang digunakan untuk mengumpul benda-benda supaya dia dapat menghiasi rumah bersama Yusuf selepas perkawinannya nanti. Kemudian, tiba-tiba entah dari mana seorang malaikat berdiri di hadapannya. Seolah-olah malaikat itu sudah lama berada di sana. Maria tidak bingung melihatnya. Dan perkataan yang keluar dari mulut malaikat itu bahkan lebih aneh daripada kehadirannya di sana. Salam, dia berkata. Hai, kamu yang dikaruniai Tuhan. Tuhan menyertai kamu. Apa? Pikir Maria. Saya sangat dikaruniai. Tetapi mengapa saya? Apa yang telah saya lakukan? Kata Maria. Malaikat itu segera meyakinkan. Jangan takut, wahai Maria. Sebab kamu akan beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Sesungguhnya nanti kamu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah kamu menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Tuhan. Ya, anak Tuhan yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maria berasa pening karena bingung. Ini anehlah. Saya tidak menyangka mengandung seorang anak laki-laki, nama dia Yesus, takhta Daud, kerajaan tidak berkesudahan. Semua ini amat mengejutkan Maria. Tiba-tiba dia merasa perlu untuk duduk. Terlampau berfikir, kepala pening dan dia perlu duduk. Tapi saya belum berkawin, kata Maria. Bagaimana saya dapat memperoleh seorang anak? Jawab malaikat itu. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Tuhan yang maha tinggi akan menaungi kamu. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Tuhan. Maria tidak dapat berkata lagi. Apakah yang harus dijawab kepada Mesias seperti itu? Aku adalah hamba Tuhan. Maria akhirnya berkata-kata dengan suara perlahan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Dan dengan itu malaikat itu hilang. Kemudian Maria mengambil waktu untuk berfikir. Hari berlalu seperti biasa. Dan ada kalanya berubah menjadi luar biasa. Hidupnya dan juga dunia ini tidak menjadi sama lagi. Tuhan akan mengutuskan anaknya ke dunia melalui dia sebagai ibu. Anak itu akan bertumbuh dan menyelamatkan umatnya dari dosa. Dia akan mendirikan kerajaan kebenaran dan tidak akan pernah berakhir. Dan dia akan menjadi ibu kepada anak itu. Betapa satu penghormatan yang besar Tuhan berikan kepadanya.
Melalui dia, Tuhan akan memberikan pemberian terbesar yang boleh difikirkan kepada semua orang. Mulai saat ini, semua generasi yang menyebutku dan diberkati kerana seorang yang agung telah melakukan hal-hal yang besar bagiku. Tetapi ada satu hal yang dia tahu. Kelahiran ini nanti adalah satu pemberian terbesar yang pernah ia peroleh. Okey anak-anak, begitulah tadi akhirnya pelajaran Alkitab, dan Anti akan memberitahu mesej sahabat ini. Dengar ya anak-anak, Yesus adalah pemberian Tuhan kepadaku. Ya, dan untuk ayat hafalan kita pada sahabat ini, Anti akan lakukan satu gerak-geri yang akan diikuti oleh anak-anak semua ya. Okey dan baik. Angkat tangan, lihat ke atas. Okay. Syukur kepada Allah. Okay. Sentuh tapak tangan kiri dan sentuh tapak tangan kanan. Okay. Okay. Semula, syukur kepada Allah kerana kasih karunia-Nya. Okey, angkat tangan, lihat ke atas, gelengkan kepala seolah tidak percaya. Alright? Okey, semula. Syukur kepada Allah kerana kasih karunia-Nya yang tidak terkatakan. Okey, 2 Korintius 9 ayat 15. Okey, itu adalah ayat untuk kita pada sahabat ini. Dan untuk rumusan kepada pelajaran Alkitab kita pagi ini, Anti akan bawa 2 orang anak muda, okey, yang akan melakukan sedikit aktiviti ringkas dan mudah supaya anak-anak di luar sana memahami tajuk pelajaran Alkitab yang baru Anti sampaikan tadi. Okey. Sudah bersedia? Okey, kalau sudah, di depan anda berdua ada 6 keping kertas. Jadi dapatkan 3 keping kertas seorang satu. Okey, jadi sekarang saya akan bacakan soalan. Dan okey, buka kertas tu dulu. Buka kertas dulu. Dan soalan pertama, okey, siapa yang dapat soalan pertama nanti angkat tangan ah. Bagaimanakah perasaan anda jika seorang malaikat tiba-tiba muncul di hadapan anda? Sebab okey, apa jawapan kamu? Terkejut, sedikit takut. Terkejut dan sedikit takut. Okey, soalan yang kedua. Mengapakah Maryam merasa susah hati? Okey. Dia akan mengandung tanpa berkahwin. Okey, yang ketiga. Apakah berita yang dibawa oleh malaikat itu kepada Maryam? Okey. Maryam akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Okey, soalan keempat. Apakah yang istimewanya tentang bayi yang akan dilahirkan oleh Maryam? Okey. Anak Tuhan dan akan diberikan kata kerajaan tidak akan berkesudahan. Okey, yang kelima. Apakah hadiah yang diberikan Tuhan kepada Maryam? Tuhan mengutuskan anaknya melalui Maryam. Okey, yang keenam. Apakah hadiah yang diberikan Tuhan kepada anda? Ada keluarga yang baik dan tubuh badan yang sehat. Okey. Jadi sekarang begitulah tadi aktiviti dan soalan, aktiviti di mana soalan dan jawapan untuk anak-anak lebih memahami pelajaran Alkitab kita pada Sabat ini. Okey, untuk mesej kita pada Sabat ini, Anti akan sebut dahulu, kemudian kamu akan sebut selepas Anti ya. Yesus adalah hadiah Tuhan untuk saya.
Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Selamat bertemu kembali untuk pelajaran Cornerstone Remaja, pelajaran kita yang ke-9 yang bertajuk Kuasa Kebangkitan. Ayat inti kita diambil dari Matius 28 ayat 2 sampai 4 yang berbunyi, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Saudara dan saudari, di dalam buku tulisan Ellen G. White, yaitu buku kehidupan segala zaman, muka surat 728 mengatakan, ketika Yesus dibaringkan di dalam kubur, setan menang. Ia berani mengharapkan bahwa Juru Selamat tidak akan mengambil hidupnya kembali. Ia menuntut tubuh Tuhan dan menempatkan pengawalnya di sekeliling kubur, berusaha menahan Kristus sebagai seorang tahanan. Ia sangat marah ketika malaikat-malaikatnya melarikan diri pada waktu pesuruh surga mendekati, ketika ia melihat Kristus keluar dalam kemenangan. Ia mengetahui bahwa kerajaannya akan berakhir dan bahwa ia harus mati pada akhirnya. Ditahukah Anda, ketika malaikat Tuhan berkata kepada Yesus di kubur Yusuf, Juru Selamat pun keluarlah dari kubur oleh hidup yang ada dalam dirinya sendiri. Kerinduan segala zaman, muka surat 785. Kuasa Yesus ke atas kehidupan dan kematian bukan hanya memberikan kepastian kepada keselamatan kita, tetapi juga memberikan kita berkat pengharapan seperti Kristus. Kita juga pada satu hari nanti akan dibangkitkan untuk hidup di dalam kehidupan yang damai bersama Tuhan. Pada pandangan lain, yaitu buku yang ditulis oleh Ellen G. White, Kerinduan Segala Zaman, muka surat 769, ciptaan yang dipulihkan, bangsa yang diselamatkan, yang mana telah menang terhadap dosa, tidak akan jatuh lagi, adalah hasil daripada aliran pekerjaan Tuhan yang telah selesai. Tuhan dan malaikat melihatnya. Sampai di sini saja ringkasan Cornerstone Remaja kita pada Sabat ini. Semoga kita berjumpa lagi dan Tuhan memberkati. Terima kasih kepada kita semua yang ikut serta dalam kebaktian kita pada hari ini. Pelajaran Sekolah Sabat kita minggu ini berjudul Kembalilah kepada Tuhan. Sebelum kita meneruskan pelajaran Sekolah Sabat kita ringkasan dia, mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha besar dalam kerajaan surga, terima kasih kerana Engkau telah memberkati kami, Engkau telah menjaga kami, Engkau telah memberikan kami peluang untuk mendekatkan diri kepada Engkau melalui pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada kita semua yang ikut serta dalam penyembahan kebaktian kita pada hari ini. Pada minggu ini kita akan belajar mengenai yaitu kembalilah kepada Tuhan. Itulah ringkasan Sekolah Sabat kita yang akan kita dengar, yang akan kita bincang pada pagi hari ini melalui ringkasan. Di dalam buku Ulangan bagi 4 ayat 27-29 berbunyi begini. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya asal engkau menanyakan dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi di sini ada 3 penekanan, yaitu kita harus mencari Tuhan. Yang pertama, yang kedua adalah kita mencari Tuhan dengan apa? Dengan segenap hati kita dan segenap jiwa kita. Itulah ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Jadi kalau kita lihat ringkasannya adalah menunjukkan bahwa setiap kita ditekankan dengan ada satu perkataan, yaitu semua kita manusia berdosa. Walaupun kita manusia berdosa, tetapi jalan keluarnya adalah melalui Yesus Kristus. Jadi kepada kita semua, apakah tujuannya? Apakah kita harus kembali kepada Tuhan? Kerana kita kembali kepada Tuhan,
Karena pokok pangkalnya adalah kita berdosa. Jadi pada itu ditekankan dalam bahasa Ibru, yaitu perkataan miyitin. Jadi di dalam perkataan miyitin di sini adalah menunjukkan kepada kita, yaitu siapa akan memberi. Mi itu ditekankan perkataan siapa. Yitin itu adalah akan memberi. Jadi ditekankan, dicantumkan perkataan ini, yaitu siapa akan memberi. Jadi yang memberi itu siapa? Tentunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mencari, kita mengingatkan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Karena apa? Ditekankan, yaitu semua kita berdosa. Jadi kalau itu menekankan kepada miyitin, yaitu siapa akan memberi, yaitu pertanyaannya, jawabannya adalah Tuhan yang memberi. Jadi karena apa? Karena Tuhan yang mencipta kita. Karena Tuhan yang memberikan kehidupan kita. Karena Tuhan yang mengampuni kesalahan dosa kita. Itulah carilah aku dan temukanlah aku. Jadi menunjukkan Tuhan itu senantiasa ingin untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukannya kita jauh daripada Tuhan, tetapi manusia seperti kamu dan saya, seakan-akan Tuhan itu jauh, seakan-akan Tuhan itu tidak berada di sisi kita. Tetapi kita berterima kasih pada minggu ini. Karena apa? Karena Tuhan memanggil kita, karena Tuhan ingin kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Itulah yang ditekankan dalam perkataan miyitin itu tadi. Menunjukkan bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang akan melakukan semua untuk kita. Dapatkah kamu mengampuni dosa orang lain? Dapatkah kamu menyelamatkan orang lain di dalam kehidupan? Tidak. Hanya kita membimbing orang lain untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang menyelamat, yang mengampuni dosa kita manusia untuk mendapatkan keselamatan itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi ditekankan sini, mencari Tuhan itu Tuhan tekankan, kamu harus mencari aku. Kenapa kita mencari Tuhan? Kita penuh dengan dosa, kita adalah manusia yang tidak sempurna, dan untuk mendapatkan keselamatan itu kita memerlukan Tuhan di dalam kehidupan ini. Itu sebabnya ada perkataan Hebrew lagi yang bernama teshuvah. Jadi kenapa teshuvah ini harus ditekankan? Karena teshuvah ini adalah menekankan bahwa kita semua adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang yang sesat di dunia ini. Bukan sesat di hutan, bukan kita sesat di mana-mana, tetapi kita sesat dalam apa? Dalam kehidupan rohani kita. Karena kamu melihat, saya dan kamu melihat dunia ini memberikan banyak untuk kita tidak mengenal Tuhan dan tidak mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi masih juga di sini ditekankan bahwa Tuhan senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Karena daging kita ini, keinginan kita ini adalah orang yang berdosa. Tetapi ingat, bahwa Tuhan itulah yang memberi nafas hidup untuk semua kita. Jadi Tuhan itu menginginkan supaya kita senantiasa mengingatkan Tuhan di dalam kehidupan untuk berbalik kepada Tuhan, untuk kembali kepada Tuhan. Itulah yang ditekankan Tuhan kepada orang Israel. Bukanlah orang Israel itu mereka ini sempurna di dalam kehidupan. Tidak. Semua manusia di dunia ini sama saja. Dari dulu sampai sekarang orang-orang Israel pun tidak ada yang kelebihan mereka itu. Kelebihannya itu adalah Tuhan memilih mereka. Tuhan menginginkan supaya orang-orang Israel ini menjadi contoh teladan. Supaya mereka mengingatkan janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham, kepada Ishak dan kepada Yakub, yaitu nenek moyang mereka. Karena apa? Karena Tuhan ingin memberikan tanah Kanaan itu kepada mereka. Jadi Tuhan itu menginginkan supaya mereka berbalik
kembali kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena apa? Karena dosa mereka, karena penglibatan mereka di dalam kehidupan. Itu semestinya untuk mengingatkan kita di dalam kehidupan. Karena akibat daripada perbuatan kita sangat dahsyat sekali. Bukannya dahsyatnya itu disebabkan kebaikan kita sendiri, tetapi Tuhan sudah memberitahu. Kalau kamu kembali, kalau kamu berbalik kepada saya, maka kehidupan kamu akan beroleh kehidupan yang baik. Tetapi kalau kamu tidak mengambil saya, tidak mengikut saya, maka akibatnya itu sangat buruk. Jadi itulah yang ditekankan Tuhan. Bukan Tuhan menginginkan kita ini akibatnya buruk. Tidak, Tuhan menginginkan supaya kita ini semua di dalam kehidupan, di dalam jagaan Tuhan itu. Dengan itu kalau kita lihat, itu sebabnya Tuhan menekankan juga, yaitu dengan segenap hatimu kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Bukan dengan setengah-setengah saja, bukan hanya hari ini kita mahu, esok kita tidak, lusa kita mendekatkan diri kita dan berikutnya tidak. Tidak boleh macam itu. Kita harus meletakkan diri kita kepada Tuhan. Walaupun Tuhan sudah mengetahui, yaitu di dalam kehidupan kita ini bagaimana kita akan jatuh, tetapi Tuhan memberi ruang dan peluang untuk kita memperbaharui, memperhalusi, dan juga mendekatkan diri kepada Tuhan. Itulah keinginannya. Karena kita manusia yang berdosa, kita memerlukan pertolongan Tuhan. Kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Itu sebabnya di dalam buku Ulangan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukannya Tuhan itu mau meninggalkan kita, tidak. Tetapi Tuhan mahu kita ingin sama-sama memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Itulah Allah yang di surga yang mengasihi umatnya, yang mengambil dia sebagai juru selamat di dalam kehidupan. Tuhan itu tidak mempersiakan kita. Tuhan itu tidak membuat kita begitu saja dan membiarkan kita begitu saja. Tidak. Tuhan di dalam lubuk hatinya mahu kita ini mendekatkan diri kepadanya dan mengambil dia sebagai juru selamat. Itu sebabnya ditekankan, yaitu kita harus mencintai, sayang kepada Tuhan itu dengan segenap hati dan segenap kehidupan kita. Itu sebabnya anak-anak Tuhan pada minggu ini pelajaran sekolah sahabat kita sangat membawa kita lebih mendekati Tuhan itu secara jujur, secara ikhlas di dalam kehidupan. Kenapa? Pertobatan itu sangat penting. Bukan pertobatan itu hanya di mulut kita, hanya mainan saja, tetapi tidak. Ianya di dalam lubuk hati kita, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan dan kita harus menyesali apa yang kita lakukan. Itu adalah jalannya. Tetapi kalau kita lihat manusia di dunia ini, termasuk kamu dan saya, kadang-kadang kita malu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita senang untuk mendekatkan diri kepada orang lain. Kita menceritakan masalah ataupun apa saja yang kita hadapi. Tetapi ingat, orang lain tidak boleh menyelamatkan kita. Yang paling penting adalah pertobatan kita kepada Tuhan. Minta maaf kepada Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan yang terbaik. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis menekankan kepada kita. Sewaktu Yohanes Pembaptis membaptis Yesus di Sungai Yordan, Yesus di Sungai Yordan, kita melihat di sana bahwa surga terbuka dan di sana suara mengatakan, inilah anak yang saya cintai. Inilah anak tunggal yang saya cintai. Menunjukkan kepada kita siapa itu. Itu adalah Yesus, yaitu anak Tuhan yang dikirimkan Tuhan untuk menyelamatkan kita di dunia ini. Maka tidaklah sia-sia kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena ianya membawa kita mengerti kehidupan itu sangat besar artinya. Sangat membawa kita mengambil Yesus sebagai juru selamat dan meletakkan Tuhan dulu di dalam kehidupan kita. Ingat,
Anak-anak Tuhan yang saya cintai, yang Tuhan cintai, pada minggu ini ringkasan sekolah sahabat kita menekankan kita berdosa dan kita harus kembali kepada Tuhan di dalam kehidupan. Menyesalilah dengan perbuatan kita, menyesali dengan apa yang kita telah lalui selama ini di dalam kehidupan. Biarlah kita sama-sama kembali kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, dan mengambil Yesus sebagai juru selamat pribadi kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha besar dalam kerajaan surga, terima kasih kerana Engkau telah membawa kami untuk mempelajari ringkasan sekolah sahabat kami pada minggu ini. Biarlah ianya berakar bertunjang untuk kami mengasihi Engkau dan bertobat di dalam apa kesalahan dosa yang telah kami lakukan, supaya kami menjadi anak Tuhan yang terima oleh Tuhan dan suci di mata Tuhan pada minggu ini. Terima kasih Tuhan atas berkat. Terima kasih Tuhan atas mendengar dan menjawab doa kami, sebab kami layangkan doa ini di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Selamat Hari Sabat dan bertemu lagi dalam sesi kebaktian kedua. Doa persembahan dan perpuluhan akan dipimpin oleh Saudara Kenny. Khotbah kita pagi ini akan disampaikan oleh Pastor Terry Walton Simon. Selamat Sabat, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, pada hari ini Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih, memuliakan nama Engkau sekali lagi Tuhan. Kau berkatilah pemberian dan perpuluhan kami ini supaya yang menjadi keberkatan, kebahagiaan dalam kehidupan kami. Supaya juga dapat menjangkau jiwa-jiwa yang di luar sana yang diselamatkan Tuhan dalam nama-Mu. Kau lancarkanlah segala perjalanan kami di dunia ini dan seharian kami juga Tuhan. Kami tidak minta lebih karena Engkau lebih mengetahui. Kami serahkan doa ini dalam nama Yesus menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom, selamat hari Sabat kepada semua kita di mana saja kita berada pada saat ini. Saya percaya kita semua begitu gembira kerana hari inilah hari yang begitu kudus. Hari ini di mana kita berhenti daripada semua pekerjaan kita dan kita bersama-sama bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama Allah yang menjadi sumber berkat kepada kita. Dan Allah ini yang begitu setia menjagai kita, dan pada saat ini saya percaya banyak antara kita dapat datang ke gereja, dan ada gereja-gereja tertentu yang mempunyai atau cara yang begitu baik sekali, dan kita mempunyai kerinduan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam gereja secara fizikal. Namun begitu bagi kita yang melihat dan menyaksikan acara ini, kiranya Tuhan juga memberkati semua kita. Sebelum saya meneruskan khotbah pada saat ini, mari saya pimpin semua kita dalam doa. Bapa di syurga, kami memuji dan mulia nama Engkau Tuhan. Kerana Engkau begitu baik, Engkau begitu pemurah, Engkau begitu pengasih, dan Engkau begitu setia dalam memberkati dan menjagai setiap kami. Pada hari ini Tuhan, kami begitu gembira kerana dapat melepaskan semua beban dunia ini dan beristirahat mencari Engkau dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau memberkati semua kami, baik dalam studio, baik mereka yang mendengar pada saat ini, dengan kuasa Roh Al-Kudus-Mu, agar hati dan fikiran kami terbuka dan menerima firman-Mu. Ajarilah kami Tuhan. Semua ini kami minta dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus semua kami. Amin. Sekali lagi, selamat hari Sabat, selamat kita bertemu kembali, dan saya berdoa agar semua kita dalam keadaan sihat dan kita dapat memuji dan muliakan nama Tuhan. Topik yang saya ingin bawa pada saat ini, pada waktu ini adalah tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ini merupakan doa seorang bapa
Ia terdapat dalam Alkitab. Suatu kesaksian di mana seorang bapa akhirnya mengaku dia percaya, namun begitu, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dalam keadaan merendah diri, dia meminta Yesus untuk membantu di mana-mana bahagian kehidupan yang tidak betul-betul berserah kepada Tuhan pada saat itu. Dan saya percaya semua kita mengakui kita orang beriman. Namun begitu saudara, ada kalanya iman kita bergoyang. Ada kalanya iman kita tidak begitu teguh. Apabila kita berhadapan dengan suasana cabaran yang begitu berat bagi kita. Suatu yang agak mustahil dilalui. Namun kita harus berdoa kepada Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah, saya ingin bawa kita kepada definisi apa itu iman. Ya, apa itu iman? Iman dalam definisi secara menyeluruh dan dari aspek duniawi merupakan kepercayaan yang berkenaan dengan agama. Tidak kira agama apa yang dianuti, keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, Nabi, kitab dan sebagainya. Iman diyakini dalam hati, yaitu dengan mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati adanya alam semesta dan segala isinya. Nah, itulah definisi dunia. Itu definisi mungkin sebahagian daripada agama yang lain. Namun Alkitab yang kita baca ini, Alkitab ini memberikan definisi yang begitu kukuh sekali. Ia terdapat dalam Ibrani 11 ayat 1 yang menyatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Iman saudara mempunyai dasar. Dasar iman kita adalah mengharap sesuatu. Walaupun kita tidak lihat, tapi kita telah melihat bukti tangan-tangannya akan menggenapi apa yang kita percaya itu. Dan itulah Tuhan. Roma 8 ayat 24 mengatakan sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantinya dengan tekun. Nah, itu yang terjadi. Kalau kita melihat dalam Ibrani 11, senarai orang yang beriman yang tidak sempat melihat apa yang dijanjikan itu, tapi pengharapan mereka bahwa mereka melihat bukti-bukti ia akan digenapi, ia akan dicapai. Dan inilah menyebabkan mereka, terutama sekali Adam, Musa, Abraham, percaya dan berharap dengan tekun menantikan masa itu digenapi. Saudara, dalam 2 Korintus 5 ayat 7 juga mengatakan kami hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan yang kami lihat. Dan ini definisi iman yang kita dapat dalam Alkitab, yang mengajar kita maksud sebenar iman itu. Bukan sesuatu yang dilihat menyebabkan kita percaya. Namun iman itu harus terjadi walaupun benda itu atau sesuatu itu belum kelihatan. Kita teruskan lagi saudara, iman sebenarnya berasal dari Allah. Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan Matius 19 ayat 26 mengatakan Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Kenapa ayat ini harus dipetik saudara? Karena kita akan berdepan dengan satu cerita di mana cobaan, godaan yang menimpa seorang bapa itu suatu godaan yang begitu berat sekali. Dalam pikiran kita manusia inilah mustahil. Segala usaha kita gagal. Disitulah iman memainkan peranan saudara. Iman itu akan menuntun kita balik kepada Tuhan. Karena ia berasal dari Tuhan. Iman kita harus berlandaskan Tuhan. Harus bergantung pada Tuhan. Supaya apabila kita rasa kehidupan kita begitu tertekan, kita masih mempunyai pengharapan, yaitu melihat kepada Allah. Filipi 4 ayat 13 mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Dan inilah kekuatan iman yang perlu ada dalam diri kita. Kita akan gagal, namun iman kita yang berlandas kepada Allah itu menyebabkan kita menjadi kuat. Saudara, kita melihat dalam Markus 9
ayat 14 hingga 29. Inilah satu cerita yang saya rasa tidak asing bagi kita. Cerita yang mengisarkan tentang kerasukan setan. Dan ini terjadi semasa Yesus 2000 tahun dahulu. Ayat 14 mengatakan, ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak menggurumuni murid-murid itu. Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Kelihatan seakan-akan ada suatu pertengkaran, ada debate, ada soal jawab. Dan ia seperti suatu perkumpulan yang begitu besar. Karena ada tarikan tentang suatu isu, tentang suatu perkara yang dipersoalkan, yang dipertanggungjawabkan kepada murid-murid Yesus. Nah, pada waktu itu, orang banyak ketika itu tiba-tiba melihat Yesus lalu. Dan Alkitab mengatakan mereka tercengang dan bergegas menyambut dia. Seakan-akan mereka melupakan sejenak persoalan ataupun isu yang dibincangkan dan mereka melihat Yesus. Semua mata tertumpu kepada Yesus ketika itu. Ayat 16 mengatakan, lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Apa yang kamu bincangkan? Apakah sesuatu yang menarik yang kamu bincangkan itu? Apakah isunya? Saudara, sebelum pun ada orang Farisi ataupun ahli Taurat menjawab persoalan Yesus itu, seorang bapak keluar di antara orang banyak itu mengatakan ini, Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Saudara, kita berdepan dengan pelbagai bentuk roh jahat yang membebani kehidupan manusia. Ada roh jahat yang menyebabkan orang itu buta. Ada menyebabkan orang itu pekak. Ada roh jahat itu menyebabkan orang itu bongkok. Dan dalam cerita ini, anak ini dipegang oleh kuasa roh yang jahat. Dikuasai oleh roh jahat. Roh ini menyebabkan dia menjadi seorang yang bisu. Ayat 18 mengatakan, dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berteretakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Pernahkah tidak kita melihat orang sebegini, saudara? Orang yang ada penyakit gila babi, orang yang kena demam panas, begitu kejang. Mereka menggigit gigi mereka. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Ini yang menjadi perbualan yang hangat ketika itu, saudara. Apabila Yesus, Yohanes, Petrus, Yakobus lalu, mereka melihat suatu perkara yang menyebabkan tarikan kepada ramai orang berkumpul, berbicara tentang sesuatu topik. Dan topiknya adalah anak-anak murid Yesus gagal mengusir roh jahat itu. Ayat 19. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Jadi persoalan ini, saudara, bukan dihaskan untuk anak-anak muridnya saja, tapi bagi mereka yang bersama-sama. Dan pelajaran yang kita dapat sini adalah diberikan kepada dua kelompok manusia yang mengikuti Yesus dan baru mengetahui Yesus. Dan saya percaya persoalan ini memberi penekanan yang kuat dalam hati dan sanubari setiap murid-murid Yesus itu. Lalu Yesus mengatakan, bawalah anak itu kemari. Ayat 20 mengatakan, lalu mereka membawanya kepadanya. Dan ayat ini mengatakan, waktu roh itu melihat Yesus. Waktu roh melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangkannya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling. Sedang mulutnya berbusa. Seakan-akan orang makan racun. Keluar buih daripada mulutnya. Dan inilah respon roh apabila melihat anak Tuhan, Yesus itu. Mereka mengenali dia. Mereka pasti tahu bahwa mereka akan disingkirkan. Dan kuasa mereka untuk memegang, merantai anak ini pasti akan terbebas. Mereka pasti akan dihalau. Dan ini menyebabkan mereka bertindak ganas.
Ayat 21 mengatakan, lalu Yesus bertanya kepada anak. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabannya saudara adalah jawaban yang amat memedihkan sebagai seorang bapa. Dia menjawab, sejak masa kecilnya. Bermaksud kita sedang bermanja-manja dengan anak yang kecil. Kita sedang mengalami zaman kebapaan di mana anak kita manja dengan kita, bermain dengan kita. Namun bagi ayah ini dia tidak ada kesempatan bermain dengan anak ini. Karena sejak kecil anak ini telah dirasuk oleh kuasa iblis ini. Sehingga menyebabkan dia bisu, dia tuli. Siapa antara kita sebagai bapa yang gemar melihat ini yang berlaku dalam kehidupan kita? Inilah satu penyeksaan bagi rumah tangga, bagi seorang bapa. Dan saya mempunyai 2 orang anak. Dan saya dapat merasai apabila kita tidak dapat melihat anak kita begitu manja, bermain dengan kita, meluangkan masa bertawa mesra. Tetapi sepanjang hidupannya dikuasai roh yang bukan sebagian daripada keluarga kita. Roh jahat yang membisukan dia. Saya percaya kita mempunyai pengalaman kesakitan apabila kita membaca cerita ini. Dan kita memahami perasaan bapa ini. Ayat 22. Lalu ayah ini menceritakan tentang pengalaman dia. Dan mengatakan ini, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Jadi bapak ini mengatakan sepanjang kehidupan dari kecil, anak ini selalu diseksa. Kalau melihat ada api, roh itu pasti akan membawa anak ini coba membinasakannya dalam kumpulan api itu. Ataupun merendamkannya ataupun melemaskannya dalam air. Dan bayangkan saudara, bapak ini tidak boleh tidak memperhatikan anaknya ini. Setiap masa anaknya pasti dijagai. Karena sepanjang dia kecil dirasuki roh itu, kalau kita leka seketika, sudah pasti anak itu tidak berkesempatan untuk melihat Yesus. Jadi ayat ini mengatakan bahwa kepada kita bahwa ayah ini begitu sayang dengan anak ini. Dia memperhatikan kehidupan anak ini, sedaya upaya untuk menjagai dia supaya setan tidak membinasakan anak ini dalam api ataupun melemaskannya dalam air. Ini tujuan setan saudara. Menyeksa orang yang menjaga, dalam masa sama menyeksa orang yang dirasuk. Bukannya untuk memulihkan, tetapi untuk binasakan. Itu tujuan setan. Dan saya percaya itulah kerja iblis bagi kita yang beriman. Untuk menyeksa dan membawa kita kepada kebinasaan. Sebab itu, ayah ini memberi respon kepada Yesus. Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Inilah pinta seorang ayah. Namun dia mengatakan jika engkau dapat berbuat sesuatu. Jika engkau dapat berbuat sesuatu, bermaksud dia telah coba sedaya upaya mencari kesembuhan dengan doktornya, dengan apa-apa saja yang dia dapat lakukan sebagai seorang ayah untuk mengobati anaknya. Sehingga anak murid Yesus sendiri pun gagal. Dan akhirnya inilah luahan seorang ayah kepada seorang guru yang dipanggil Yesus. Dia katakan, jika engkau dapat berbuat sesuatu, paling kurang pun tolonglah pada saat ini. Tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ini rayuan seorang bapa. Ayat 23, Yesus menjawab, katamu jika engkau dapat. Saudara, Yesus mengatakan jika engkau dapat. Pertanyakan soalan balik. Jika engkau dapat. Yesus meneruskan mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ingat apa yang kita baca sebentar tadi. Bagi Allah tidak yang mustahil. Bagi orang yang setia, Allah mempunyai perencanaan untuk mereka. Untuk kebaikan dan bukan untuk membinasakan. Ayat 24 mengatakan, segera ayah anak itu berteriak. Saudara, dalam kamu menjadi perhatian orang-orang awam dan juga ahli Taurat. Sebagai seorang laki, seharusnya kamu tidak menangis. Tidak menangis. Namun dalam ayat ini, ayah ini berteriak dalam tangisan.
Dia tidak mempedulikan apa orang katakan. Dia tidak mempedulikan status dia sebagai ayah, sebagai lelaki. Dia tidak mempedulikan ego. Yang dia pedulikan anak itu. Dia akan lakukan apa saja demi anak itu. Dia berteriak dalam tangisan. Dia mengatakan apa? Aku percaya. Dan setiap orang yang melihat dan menyaksikan, mendengar itu akan melihat ayah ini menangis dan menyembah kepada Yesus dan berteriak mengatakan dia percaya. Namun dia tidak secara hipokrit mengatakan dia percaya. Dia mengatakan apa? Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Bermaksud dia memberi ruang dalam hidupannya. Bagian mana yang tidak memberi penyerahan secara total. Ingat saudara, dalam buku Deuteronomi ataupun Ulangan mengatakan Shema Israel ataupun dengarlah bangsa Israel. Tuhan Allah itu adalah satu. Sembahlah itu dengan sepenuh kekuatan, sepenuh jiwa raga kamu, sepenuh keimanan kamu. Apabila kamu percaya, Yesus memerlukan apa? Memerlukan kepercayaan yang sepenuhnya. Itu sebab ayah ini berdoa, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kalau ada keraguan dalam hati saya, dalam minda saya ini, dalam apa yang saya berikan, apa yang saya nyatakan, perbetulkanlah Tuhan. Ayah ini menyerah sepenuhnya pada saat itu. Ayat 25, ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Sebelum ramai orang datang lagi, Yesus bertindak segera. Dia menegur roh itu dengan keras. Ini adalah arahan daripada Sang Pencipta, saudara. Dan roh tidak ada kuasa untuk mengatakan tidak ataupun melawan balik. Dia dengan suara yang keras katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya. Perintah yang diberikan oleh Allah kepada roh ini adalah kamu jangan memasuki anak ini lagi. Ini adalah kesembuhan secara total, saudara. Tidak ada ruang dan peluang untuk setan menguasai anak ini di masa hadapan. Yesus mengatakan, engkau keluar daripada anak ini, jangan memasukinya. Ini arahan dan roh itu mendengar arahan tersebut. Namun begitu roh tidak mudah. Roh jahat ini tidak mudah untuk menyerah kalah. Ayat 26. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak. Dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Kali ini suatu goncangan yang tidak pernah berlaku selama ini. Sehingga apa? Anak itu kelihatan seperti orang mati. Banyak saksi-saksi orang yang melihat ketika itu berkata. Dan mereka bersetuju. Ia sudah mati. Nah, saudara, kita melihat banyak perkara atau cerita dalam perjanjian baru di mana Yesus membangkitkan orang mati. Nah, salah satu cerita itu adalah ini. Anak lelakinya dirasuk ini telah menderita selama ia masih kecil disebabkan setan itu ataupun roh jahat itu terlalu kuat. Dia tidak mau meninggalkan badan itu, namun terpaksa aku dengan arahan Yesus dia mematikan anak itu. Saya percaya anak itu sudah hilang nafasnya. Anak itu kelihatan seperti orang mati, tidak bermaya, sudah luput dan tidak bernyawa. Orang melihat, menyaksikan perkara itu mengatakan ia sudah mati. Namun saudara, perlu kita ingat, apapun kita ini, kalau kita berdepan dengan Yesus, kematian tidak mempunyai kuasa. Pada saat ini kita lihat kuasa kematian tidak dapat melawan kuasa Allah. Ayat 27 mengatakan, tetapi Yesus memegang tangan anak itu. Ayat ini mengatakan, dan membangunkannya, sudah jelas anak itu mati. Dia mengangkat tangan anak itu dan membangunkannya, membangkitkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Yesus tidak perlu mengatakan, oh hiduplah kamu. Tidak. Hanya dengan tangan yang sama mencipta manusia. Dengan tangan yang sama membentuk kita manusia. Dan tangan itulah yang memegang anak ini. Dan membangkitkan anak ini. Membangunkan anak ini. Ayat 28, ketika Yesus sudah di rumah. Ini yang terjadi. Anak-anak muridnya sendirian dengan dia. Ketika orang sudah bersurai. Pada malam itu, pada petang itu juga. Anak muridnya bertanya kepada Yesus. Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?
Dan saya percaya anak murid itu telah mendengar doa ayah ini. Jawab Yesus kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saudara, kita tidak dapat melakukan pekerjaan Tuhan hanya karena semata-mata kita mengatakan kita ini adalah murid-murid Yesus. Semata-mata kita mengatakan kita orang percaya. Kalau kita tidak berdoa, penuhi kehidupan kita dengan doa, dengan puasa, dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan, membaca Alkitab dan berdoa, kita ini hanya murid-murid yang biasa-biasa saja. Yang tidak dapat berbuat apa-apa tanpa kekuatan daripada Tuhan. Ini pelajaran yang berguna daripada anak-anak murid Yesus. Dia melihat, dia mendengar ayah ini berteriak, saya percaya, tapi tolonglah jikalau saya tidak percaya. Seharusnya ini doa yang mengajar anak-anak murid ini. Tolonglah kami kalau kami kurang iman dan percaya. Dan itulah doa untuk kamu dan saya, saudara. Dalam Roma 8 ayat 26 sampai 28 mengatakan ini. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terungkapkan. Dan Allah yang memiliki hati nurani kita ini mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Dan ayat 28 mengatakan, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, banyak antara kita ini katakan, oh saya tidak pandai berdoa. Kurang doa, maka kurang iman. Namun doa kita, saudara, bukan penting perkataan itu. Sebab Roh akan mengatakan, menerjemahkannya. Dan inilah terdapat dalam buku Roma. Dan ini ya terjadi dalam Kisah Para Rasul 2. Hari Pentakosta itu. Doa itu diterjemahkan oleh Roh Al-Kudus ke dalam setiap telinga pendengar. Sehingga mereka bertobat dan menerima Yesus dalam kehidupan mereka. Dan akhirnya saudara, saya ingin menceritakan suatu cerita tentang seorang anak murid yang berlawanan dengan seorang profesor. Saya percaya mungkin Anda telah mendengar cerita ini. Dalam satu classroom ataupun suatu bilik darjah, profesor itu menyambut ketibaan anak-anak murid yang baru. Profesor ini mengajar dalam kelas evolusi. Dia mempunyai cara tertentu untuk mengajar dan memberi pengetahuan tentang apa itu evolusi kepada murid-murid ini. Maka dia bermula dengan seorang murid lelaki yang bernama Tommy. Dia katakan, Tommy, saya ingin kamu melihat keluar. Apa yang kamu lihat? Dapat kamu lihat pokok? Dia katakan, ya cikgu. Ya profesor, saya dapat melihat pokok. Dan dia tidak berhenti di situ. Dia mengatakan, Tommy, bagus kamu keluar daripada bilik darjah ini. Saya ingin kamu melihat keluar. Dan Tommy melihat keluar. Profesor mengatakan, dapat kamu melihat pokok-pokok? Dapat. Rumput? Dapat. Kemudian mengatakan, kamu keluar jauh sedikit dan melihat ke atas. Dan ceritakan kepada kami apa yang kamu lihat. Selepas Tommy itu meluangkan masa di luar bilik darjah, dia kembali ke dalam bilik darjah mengatakan, cikgu, saya nampak awan, angkasa ataupun ruang udara ini. Dan cikgu mengatakan, ya, saya setuju dengan apa yang kamu lihat. Kamu lihat awan, kamu lihat burung yang berterbangan. Satu persoalan yang profesor ini katakan kepada Tommy, ada kamu melihat Tuhan? Buat pertama kalinya Tommy menjawab, tidak ada. Dan profesor itu dengan bangga mengatakan, lihat, apa yang tidak dapat dijelaskan, tidak dibuktikan, maka dia tidak wujud. Ini bermaksud kesimpulannya Allah tidak wujud. Wow, dalam kelas itu semua orang terpegun dan melihat kepada profesor itu. Namun sebelum profesor itu meneruskan pembicaraannya, seorang perempuan dalam kelas itu juga mengangkat tangan, profesor, boleh saya bertanya soalan yang sama kepada Tommy? Dia katakan, silakan.
Dia tanya kepada Tommy soalan yang sama, diulang dia kembali. Tommy, kamu dapat lihat pokok? Dapat. Kalau kamu keluar kamu lihat rumput, bunga, pokok? Ya. Apabila kamu mendongak ke atas kamu melihat apa? Awan. Dan tidak ada Tuhan. Baik. Tommy, kalau kamu lihat ke depan, Profesor, kamu dapat lihat Profesor? Ya, saya dapat lihat. Kamu dapat melihat otak Profesor? Dia mengatakan tidak dapat. Nah, mengikut kesimpulan yang Profesor bagi, apa yang kita tidak dapat lihat tidak wujud. Bermaksud Profesor itu tidak ada punya otak. Nah, saudara, ini mungkin suatu yang lucu, namun ini mengajarkan kepada kita. Iman itu terjadi tanpa kita melihat sesuatu. Dan inilah yang kita tafsirkan sebenarnya tadi dalam Alkitab. Ingat, kita mengenali Tuhan melalui iman percaya, bukan dengan penglihatan kita. Ibrani 11 ayat 1 kita ulangi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Dan ini harapan yang seorang ayah lihat dalam Yesus. Pengharapan iman melihat sesuatu yang belum terjadi. Dia melihat Yesus, ini adalah harapan saya. Dan iman dia berkembang apabila dia melihat Yesus dan dia mendapat harapan ketika melihat Yesus. Dan dia melihat buktinya sebelum pun dia melihat perkara itu terjadi. Inilah iman, saudara. Kamu percaya dengan sesuatu walaupun kamu tidak lihat. Bukannya berdasarkan tafsiran dunia, lihat baru percaya. Kalau kita merasakan keraguan dalam diri kita ini, saudara, sama ada saya atau kamu yang menonton pada saat ini, janganlah malu untuk melayangkan doa bapa yang kerasukan anaknya ini. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saya percaya semua kita orang percaya. Namun belum tentu semua kita percaya apabila kita berhadapan dengan masalah yang paling besar dalam kehidupan kita. Kita pasti akan goyang. Kita akan rasa ragu-ragu. Kita akan rasa diri kita ini tidak layak. Namun ingatlah cerita ini. Berdoalah kepada Allah. Tolonglah hamba-Mu ini yang kurang percaya. Semoga Tuhan memberkati semua kita. Shalom, haleluya, selamat hari Sabat. Aku harap selalu
Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di syurga, kami memuji nama Engkau pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih karena diberi peluang dan luang ini untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Kiranya firman-Mu tadi memberikan kami semangat untuk berharap, untuk mempunyai iman yang berdasarkan kepada Allah, yang akan menuntun kami ke jalan yang benar, yang memastikan kami tidak goyang apabila kami berhadapan dengan masalah yang paling besar, yang mustahil bagi kami manusia. Biarlah doa kami seperti bapa kerasukan anaknya ini, yang meminta kepada Yesus. Walaupun dia percaya, dia mengatakan, bantulah kalau saya tidak percaya. Biarlah inilah doa kami pada saat ini Tuhan. Bantulah kami kalau kami punya keraguan. Bantulah kami kalau kami tidak punya kepercayaan iman yang kuat. Dan teguhkan iman kami pada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap kami, di mana saja kami menonton dan berada pada saat ini. Kiranya Engkau berkati kehidupan kami, keluarga kami, jiran-jiran kami, dengan iman yang teguh, sementara kami menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih karena Engkau telah menjawab dan menerima doa ini dengan seadanya Tuhan. Kami minta semua ini dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dengan penebus semua kami. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Anda yang telah mengikuti perbaktian online pada Sabat ini. Semoga mesej yang telah disampaikan memberi manfaat dan mendorong pembangunan rohani setiap kita yang mendengar. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Tuhan memberkati.